Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan bersama lagi di podcast saya yang keempat. Kali ini kita ada bintang tamu yang sangat menggemparkan, pernah menggemparkan masyarakat Bangkalan. Selamat malam, Dr. Zainal. Selamat malam, dokter. Jangan tekan, santai. Dr. Zainal ini tegang sekali diwawancara oleh YouTuber Anda. Bagaimana Dr. Zainal, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang Ya. sudah bisa beraktivitas kembali. Kembali ya? Seperti semula. Semula ya? Sebelum terjadinya Penyakit, COVID. oke. Perlu diketahui Dr. Zainal ini dulu pernah terkonfirmasi positif COVID kurang lebih 1-2 bulan yang lalu ya? Tepatnya tanggal 10 April, dokter. 10 April. Iya. Oke. Jadi 10 April Dr. Zainal ini terkonfirmasi positif. Sekarang Dr. Zainal, saya tanyakan langsung. Sekarang saya pertama dari aspek medisnya dulu ya, sebelum ke aspek-aspek lain. Awal jenengan terdiagnosa, jenengan mengalami isolasi, jenengan ada keluhan sampai sembuh itu gimana? Ceritakan sedikit. Baik Pak Wadir. Awalnya gini, saya ceritakan dari kronologis dari awal saya terjangkit dari COVID terus sampai saya sembuh. Oke. Pertama-tama gini, dokter. Itu kan istri saya kan alhamdulillah tahun ini diterima jadi petugas haji. Petugas haji, oke. Terus waktu itu di Surabaya mengadakan pelatihan. Semua Pelatihan. itu untuk petugas haji diadakan di tempatnya di Sukolilo. Oke. Terus Tahun berapa itu dok? Di sekolah dok? kita terakhir tanggal 18 Maret. Oke. Nah, tanggal 18 Maret itu kan selesai pelatihan. Oke. Nah, tepatnya hari Rabu. Terus saya itu jemput di Sukolilo. Oke. Jemput istri satu mobil sih. Terus Oke. bawa mobil ke Surabaya. Terus setelah saya jemput hari Rabu itu, terus pulang ke Oke. Lampes. Waktu itu hari Rabu. Selang hari tanggal 21 Maret, Ya. itu kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Sabtu itu saya merasakan ada keluhan. Oh, sampai ada keluhan ya? Ada keluhan seperti batuk, tapi ringan, Batuk tidak ringan. belum signifikan seperti Ya. ini. Terus ada panas, sumber-sumber itu. Oh iya. Kalau sumber-sumber itu Dokter Astuti ada keluhan nggak istri? kalau istri saya dari awal sampai terakhir itu Tidak ada keluhan ya? Tidak ada keluhan. Oke. Itu waktu tanggal 21 Maret. Nah, itu dari awal ya. Ya. Saya awalnya tidak menyangka bahwa itu kena COVID. Oke. Nah, kenapa tidak nyangka? Karena selang 3 hari saya obati, Membaik? membaik, Oh. gitu loh. Terus dan juga Aktivitas normal ya? Masih visit pasien? biasa, bisa melayani pasien tapi sesuai prosedural. Ya. Melayani pasien pakai masker, Pakai masker, cuci tangan, oke, ya. Begitu seperti itu. Saya juga nggak menyangka bahwa itu kena COVID awal-awal walaupun seperti gejala seperti itu. Kok ada inisiatif untuk rapid dok? Nah, sebentar dulu. Nah. Saya itu karena istri saya itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala, terus, oke, gitu ya. loh, tidak. Selang 1 minggu Seminggu, oke. ada dari direktur rumah sakit. Hmm. Nah, ada diinformasikan oleh pihak panitia TKHI TKHI. bahwa fasilitatornya itu ada yang kena positif swab. Swab. Setelah 1 minggu ya, setelah 1 minggu, dari oke. 18 Maret ini biar runut Ya, oke. biar runut. Terus setelah itu diperintahkan oleh Bu Direktur ya. Hmm. Ini istri saya bukan Oke, saya ya, bukan oke. saya loh ya. Karena saya tidak ada hubungan dengan ini Ya, awal-awalnya. Awal-awalnya, oke. Awal-awalnya. Terus diperintahkan oleh Bu Direktur hari Rabu tanggal 1 Maret ya. Oke. 1 April. Hari Rabu 1 April itu diperintahkan untuk rapid test. Jenengan dan istri? Bukan, awalnya istri melalui surat. Oh, oke. Saya tidak ada. Saya Saya tidak ada disuruh. Ya. Tetapi saya berinisiatif sendiri. Oke. Ya. Berinisiatif sendiri, saya ikut rapid. Ikut rapid. Mendampingi istri saya. Dan ditakutkan yang kan sudah ada fasilitator yang Ya. tidak kena, sedangkan saya ini apa namanya suami istri gitu loh. Oke, benar. Terus paginya jam 9, sekitar jam 9 jam 10 hari Rabu ya, kami di rapid test. Jenengan dan istri ya? Iya, di lab di rumah sakit. Di rumah sakit. Bangkalan. Terus hari Rabu setelah itu sorenya itu Dr. Fitri nelfon. Oke. Dr. Fitri nelfon bahwa Mas, ini
hasil rapid testnya keluar bahwa istri saya sama dengan Mas juga positif. Reaktif, bukan positif ya, reaktif. Setelah itu hari Rabu itu saya pamit ke Pak Wadir, berdiskusi dengan Pak Wadir Dr. Farhat bahwa ini saksinya ada Dr. Farhat. Hari Kamis pagi saya izin untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit UNER. Oke. Pemeriksaan selanjutnya. Swab ya. Rencana kan kami mau swab, biar cepat. Niat saya itu biar cepat. Ketahuan karena saya tahu bahwa di UNER hasilnya itu cepat. Betul cepat. Ternyata kami harus mengikuti prosedur yang ada di sana. Periksa dulu gitu ya? Hari Kamisnya itu di foto torak. Oke. Jadi nggak langsung swab ya? Nggak boleh. Di sana itu nggak boleh. Maksudnya di foto torak, terus hasil lab, diambil darahnya. Setelah itu suruh pulang. Hasilnya belum bisa. Belum. Oke. Hari Kamis itu tanggal 2 April. Setelah itu suruh kembali hari Senin. Saya atas sesuai perintahnya Pak Wadir juga semua harus isolasi mandiri. Dan waktu itu memang setelah saya dikatakan reaktif positif Rabu sorenya, itu memang saya tidak praktek sama sekali. Tidak praktek. Oke. Jadi sejak sampai tahu reaktif itu sudah nggak praktek ya? Sudah tidak ada praktek. Baik istri saya. Memang diakuin sebelum reaktif. Sebelum melakukan rapid test sampai masih praktek. Kan tidak ada masalah dong. Iya. Memang saya akui nih jujur. Tetapi setelah diketahui Rabu sore itu saya tidak melakukan praktek sama sekali, baik di rumah sakit mau di Kelampes maupun di Lukas. Rumah sakit Lukas. Terus hari Kamisnya kan periksa. Setelah dilakukan foto torak sama suruh kembali hari Senin. Karena kan mungkin Sabtu libur ya. Senin saya kembali menemui dokternya. Ke UNER. Rumah sakit UNER. Ke Surabaya UNER. Terus Seninnya itu keluar hasil lab sama toraknya ya. Alhamdulillah waktu itu normal. Baik. Tidak ada. Jadi secara klinis baik. Tidak ada kelainan. Terus sama dokter Paru di sana direncanakan swab. Tetapi nunggu jadwal yang ada di sana karena jadwalnya dari sana. Tapi jadi sore tidak praktek ya itu sudah ya? Sudah tidak ada praktek sama sekali. Malah saksinya, makanya setiap saya ke Surabaya, baik istri saya, Dr. Stuti itu izin ke direktur juga, Bu Nunu, bahwa saya melakukan tes swab ke Surabaya. Terus sore-sorenya, Senin sore keluar SMS dari tanggal berapa itu ya? Tanggal 1. Ya pokoknya semingguan lah ya. Tanggal 6. April ya? 6 April. Terus sorenya dikasih SMS oleh RSUA bahwa pencapaian tanggal 7 April. 7 April, terus saya Selasanya, saya pamit juga baik ke direktur maupun Pak Wadir bahwa saya akan melakukan swab hari Selasanya. Hari Selasa tanggal 7 April. Keluar hasil? Keluarnya setelah dilakukan swab tanggal 10 April keluar. Ternyata istri saya dan saya juga positif. Setelah itu malamnya tanggal 10 April malamnya tanggal jam 9 saya masuk ke rumah sakit ya. Isolasi INAF. Oke. INAF jenengan tanpa gejala ya? Tanpa gejala, setelah itu tidak ada gejala apa-apa ya? Tidak ada gejala. Dari INAF itu gimana sih waktu itu perawatan di INAF gimana? Diinfus nggak atau diberi diinfus? Alhamdulillah waktu itu karena tanpa gejala, tanpa infus ya, dapat obat normal, akhirnya pindah ke belakang. Ke asrama ya? Asrama karena tanpa gejala. Selama di F itu terapi tetap obat tetap minum ya? Apa aja itu? Gini, waktu di F waktu di NAF saya dengan istri saya waktu itu sudah memasrahkan ke dokter jantung. Saya sempat bilang, Mas Catur, saya dengan istri saya masalah pengobatan saya itu saya pasrahkan semuanya ke sampai. Saya akan ikutin semua prosedur yang diberikan sampai masalah pengobatan. Berapa hari itu dok di NAF? Di NAF. Kan malam Senin, malam Sabtu enggak. Malam Sabtu kan di NAF. Terus Seninnya yang pindah ke. Oh langsung pindah ya Senin? Iya. Oh berarti nggak lama ya? Enggak. Di NAF itu
gimana dok? Dapat makan juga normal, kayak normal atau ada terapi-terapi lain? Nggak ada. Kita bahas medis dulu nih, sebelum yang lain. Kalau di INAM itu kita dapat obat ya? Obat ya, oke. Tapi ini oral, maksudnya tanpa infus. Berapa hari di INAM itu dok? 3 hari ya. Dan di INAM berapa lama? Di INAM 3 hari. Di asrama. Sampai total berapa hari itu? Kalau saya sendiri sama istri saya itu beda sih sebenarnya. Kalau sampai itu berapa? Kalau saya sih totalnya itu 20 hari. 20 hari, istri nambah lagi ya? Nambah lagi 10 hari. Tambah 10 hari jadi 1 bulan. 1 bulan ya istri? Iya, 1 bulan. Oke, sekarang itu dari medisnya udah clear ya. Nah, sekarang ini yang seru. Gimana aspek mental tuh? Dari yang pertama, yang ketahuan reaktif, yang pertama dulu, gimana rasanya sampai waktu positif gitu. Positif, yang belum, yang masih reaktif itu kan sudah sudah banyak itu. Serangan-serangan, hujatan-hujatan, caci maki. belum positif ini, belum positif. Waktu gini, saya itu sama istri saya kan nggak tahu apa-apa ya. Dikatakan positif hari Rabu itu reaktif ya. Reaktif, hari Rabu sorenya itu kan tidak tahu apa-apa ya. Sudah diam di rumah, ya Allah, Pak reaktif. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan negatif nanti hasil swabnya. Tetapi itu sudah banyak enggak di tetangga reaktif itu sudah gimana rasanya? Waktu reaktif itu banyak video yang gempar lah, sampai semedura mungkin ya. Bahwa ini sampai disudutkan, semua difitnah. Bahwa apa aja fitnahnya itu? Coba inventaris. Pertama ya, saya sempat keluyuran katanya. Dua, pergi ke mall. Pergi ke mall Surabaya. Terus ke pasar. Terus ke Indomaret. Itu masih reaktif ya? Belum positif? Belum positif tuh itu? Belum. Sudah fitnah itu ya? Belum positif. Tetangga mau kenal enggak waktu itu? Aduh, dikucilkan. Sampai tetangga saya itu dijauhkan. Sampai anakku, sampai saya nangis. Ya Allah, bukannya begitu ya. Ini kan awal-awal, ini reaktif bukan belum tentu positif ya. Sampai anakku yang kecil 7 tahun itu ngaji itu tidak boleh. Ngaji tidak boleh. Terus langsung dijulukin corona sama teman-teman. Corona sampai dia tuh mau ngaji ke sana. Kan tidak tahu apa-apa anak kecil itu. Corona sampai semuanya pulang semua tidak mau ngaji kalau ada anakku ke situ. Kan anakku juga yang dalam 7 tahun ini biasa ke masjid juga. Sampai ke masjid Klampes itu. Juga tidak dibolehkan. Waktu belum positif ini. Belum positif ya. Anakku. Terus sampai anakku juga belum positif. Mau dibawa ke Bangkalan juga sama Amit ya. Saya tidak menjelekkan siapa-siapa ya. Ada pejabat lah yang di Klampes tidak mau menjelekkan, tidak baik menjelekkan. Sampai dikumpulkan di keluarga saya itu sampai dikumpulkan di suatu tempatnya kepala desa, bahwa anak saya itu mau dibawa ke Bangkalan. Saya bilang itu kan belum positif, masih reaktif. Gitu. Jadi setelah tahu positif nih, sampai dan istri dibawa ke isolasi. Itu gimana sudah? Waktu itu ada tetangga orang-orang itu semakin bagaimana menurut saya? Semakin heboh. Semakin gimana? Semakin heboh itu artinya gini. Setelah saya masuk ke rumah sakit, terus terang selama saya di rumah sakit itu memang tidak begitu mendengarkan berita. Betul. Karena saya fokus ke kesembuhan. Saya tidak mau berita ini. Tambah menurunkan imun ya? Iya, imun. Saya tahunya itu setelah sembuh. Cerita itu bahwa saya waktu di masuk ke ambulan itu divideoin, pakai koper, pakai semua. Terus keluargaku yang di Sampang yang tidak tahu apa-apa, ibuku yang umur 66 tahun itu sampai dikucilkan semua, sampai ya Allah, sampai saya bilang gini, penyakit ini bukan aib, ngapain sih gitu loh ditakut. Saya maklum juga mungkin masyarakat mungkin tahu ya. Ini Pak, jadi video ini salah satunya kita untuk bagian edukasi. Iya, betul. Jadi kalau memang ada sejawat, kawan, teman, saudara harus kita support. Amin. Ya, jadi kan. Terus yang kedua nih Pak, sudah masuk INAM ya. Kalau nggak sempat, anak juga sempat di Bayar Diklat ya. Oh ya. Karena rapidnya reaktif kalau nggak salah. Iya.
Anak saya itu alhamdulillah setelah saya masuk di rumah sakit, anak saya itu kan diperiksa semua di screening keluarga saya. Ternyata anak saya umur 7 tahun itu rapidnya reaktif. Setelah itu diisolasi di diklat. Itu setelah 9 hari dia pulang karena hasil swabnya negatif. Oh berarti anak nggak ikut kena F ya? Alhamdulillah ada kena semua. Ada ikut karena hasil swabnya negatif. Sebenarnya negatif. Dibawa ke diklat. Nggak ada keluhan, putranya nggak ada keluhan? Alhamdulillah sehat. Malah kalau di diklat itu dia tuh, namanya anaknya tidak tahu apa-apa ya. Itu. Ada nggak Pak Zainal selama perawatan itu ya kita untuk mendukung teman-teman yang positif nih, suplemen atau makanan apa atau istilahnya tuh yang untuk meningkatkan imunitas ada nggak? Gini, untuk meningkatkan imunitas itu saya cerita sendiri saya cerita sendiri ya. Untuk meningkatkan imunitas itu pertama itu memang saya merasakan sendiri dampaknya. Saya ingat waktu tanggal berapa gitu saya sama istri saya tuh ditelepon oleh ketua ID saya. Sebetulnya bukan saya ada di depannya saya cerita apa adanya ini suatu bentuk semangat saya untuk sembuh. Waktu itu saya ditelepon oleh Dr. Fahad ini bahwa sampai itu harus tidak boleh panik, tidak boleh apa-apa tidak. Saya support full dari ID. Ya Allah, sampai saya dalam hati. Semenjak itu saya semangat untuk untuk meningkatkan kesembuhan gitu. Karena ternyata ada teman-teman semuanya, teman-teman sejawat yang mendukung kami. Itulah bentuk semangat bagi orang-orang yang COVID. Jangan sampai dipojokkan. Salah apapun, orang-orang COVID itu perlu dukungan. Jangan sampai kalau sampai dipojokkan, tambah nurun imunnya. Alhamdulillah saya punya teman-teman baik di ID maupun di rumah sakit itu selalu mendukung full sehingga membangkitkan imun saya dan istri saya. Makanya dalam kesempatan ini saya selama ini belum sempat mengucapkan banyak terima kasih banyak ke ketua ID maupun teman-teman lain semuanya. Ada yang lain nggak Pak? Makanan atau suplemen jadi untuk mencegah nih orang-orang tuh biar nggak takut gitu. Selanjutnya saya selama di isolasi yang saya kerjakan sama istri saya, kebetulan kan Pak Sutri kan enak saling mendukung. Untungnya itu Pak Sutri hubungan suami istri kan? Enggak lah. Mau beda kamar. Ada CCTV. Pertama ini memang benar. Pertama yang paling anu itu jangan sok panik. Tidak boleh stres. Kalau panik stres pasti mau tambah mual, tambah panas, terus pertama. Kedua yang saya lakukan yaitu selama di isolasi itu olahraga setiap pagi. Minimal setengah jam. Olahraganya ringan, nggak usah terlalu berat. Terus ketiga itu kami berjemur. Berjemur sekitar jam 8 sampai 10, jam 10 itu pun sekitar setengah jam lah, nggak usah banyak, setengah jam sampai 1 jam. Terus yang keempat itu makanan yang utama. Makanan harus makan yang banyak sehari 3 kali. Nggak ada tips menu khusus makan apa? Buah-buahan seperti itu dibarengi sama yang nutrisi lah. Yang tak kalah pentingnya juga untuk meningkatkan imun. Waktu itu saya benar ya banyak baca Al-Quran. Itulah yang meningkatkan. Banyak baca Al-Quran guys. Itu yang paling utama. Mungkin itu. Jadi terus kemudian nih Pak Zainal nih, karena sekarang sudah keluar ya. Sampai praktek lagi enggak ini? Alhamdulillah saat ini istri sama dengan saya praktek baik di rumah sakit. Ada nggak perubahan orang-orang? Wah takut nih ketemu Pak Zainal, nggak usah periksa. Ada nggak penurunan jumlah pasien? Jelas lah. Ada ya. Ada lah. Tapi mulai normal lagi. Ini awal-awalnya saya keluar. Itu kan saya kan isolasi kan diperintahkan oleh direktur rumah sakit. Kami mengikuti proses apa yang diperintahkan oleh direktur rumah sakit. Itu bahwa saya harus isolasi 21 hari pos sembuh loh ya. Pos sembuh. Biasanya kan 14 hari tuh. Saya dengan istri mungkin dikasih bonus 7 hari. 21 hari. Sampai hari raya Idul Fitri saya tidak ketemu lain rumah dong. Isolasinya itu. Ada nggak keluar nih? Setelah itu saya praktek. Setelah praktek sih memang jumlah penurunan pasiennya memang turun. Karena mereka merasa masih takut. Tapi masih ada. Masih ada ya. Tapi masih dibilang
Jangan, masih takut masyarakat lah. Masih takut. Tapi sudah mulai normal nggak Pak Mas? Tapi alhamdulillah sekarang air ini sudah mulai ada normal lagi ya. Sudah ada masalah sekarang. Sudah ada masalah ya. Kemudian ini ada nggak masyarakat di sekitaran Pak Zainal ini yang corona nggak ada, itu konspirasi? Yang awalnya bilang konspirasi, tapi kalau ketemu sampean takut, ada nggak? Memang kalau dari ini sih memang ada seperti itu, dan juga di media-media massa juga sudah itu ya. Tapi gini, menurut pendapat saya, menurut masalah konspirasi itu, saya memaklumi juga ya mereka bahwa mengatakan bahwa petugas di masa sakit petugas kesehatan konspirasi karena mereka mungkin belum tahu, belum paham, belum merasakan orang-orang penderita COVID. Seandainya mereka paham tentang keadaan waktu isolasi, tentang penderitaan dampak sosialnya, mungkin mereka tidak berani ngomong. Tidak berani, karena mereka nggak tahu aja ya. Iya, mereka juga tahu. Seandainya saya cerita ini ya, saya cerita sejujurnya. Sejujurnya perjuangan orang COVID ini bikin sembuh itu memang luar biasa. Walaupun saya tanpa gejala, apalagi yang gejala. Betul. Ini makanya saya gini, pertama saya itu kan tanpa gejala. Waktu pengobatan di rumah sakit itu selama 5 hari hidup dan mati. Kenapa aku bilang hidup dan mati? Baik istri saya sama saya. Sampai ya Allah, sampai berdoa ya Allah mudah-mudahan kasih kesembuhan. Ini respon obat kan beda-beda. Antara tubuh orang itu kan beda-beda. Antara satu orang dengan itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Tapi yang menikah saya waktu di masalah pengobatan efeknya, pertama setelah minum obat. Ini bukan menakut-nakutin ya. Ini aku biar tahu orang itu bahwa ini bukan konspirasi, bukan rumah sakit, bukan mengambil keuntungan. Ini cerita sebenarnya dari saya dan istri saya nih. Selama 5 hari minum obat. Saya sebutkan obatnya boleh? Boleh. Selama saya obat itu ada vitamin C, ada kloroquine, ada azitromisin. Enak nggak itu Pak? Kloroquine, azitromisin, vitamin C. Oke. Tanpa diinfus ini ya. Tanpa diinfus. Oral semua obat. Hasilnya setelah minum? Ini saya ceritakan dulu. Ceritakan dulu biar sabar dulu. Biar orang yang konspirasi itu biar sadar. Selama saya minum kloroquine, ya Allah sama istri saya efek sampingnya luar biasa. Ini tremor, gemetar semua. Ya Allah, itu kan sehari 2 kali. Pagi dengan sore. Ya Allah, gemetar semua. Pertama itu gemetar, kemudian mata kabur, pusing, diare. Berarti lebih parah setelah minum obat. Ini diare, mencret itu. Setiap minum obat sehari 2 kali. Ya Allah, yang saya takutkan itu gemetarnya itu. Ya Allah, gitu sampai. Padahal sebelumnya dengan minum obat tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Tapi saya semangat sama saling menguatkan. Sudah saya kan baca-baca memang efek dari kloroquine memang ada. Memang seperti itu saya baca. Saya dulu pernah minum waktu PTT itu untuk minum malaria kalau nggak salah. Iya, obat malaria. Iya. Kloroquine itu. Nggak enak itu. Monggo terus. Setelah itu, aduh ya Allah sampai sudah. Saya sempat bilang ke Mas Datul, ke dokter Datul. Mas gimana ini kok gejalanya ini gimana setelah pernah ini sampai udah semangat aja lah. Karena saya ingat anakku, ingat semuanya, semua keluargaku. Saya harus bisa walaupun keluar dengan ini. Walaupun saya mencer diare saya terus walaupun tremor itu. Perjuangan terus setelah 5 hari itu belum hilang tremor itu. Ya Allah. Setelah 3, ya Allah kenapa yang ditakutkan setelah piramidanya saya. Tremornya ini istri saya. Saraf soalnya dia tahu di samping obat. Alhamdulillah setelah 3 hari keluar itu berkurang sampai berdoa kepada ya Allah, alhamdulillah ya Allah kita sangat timurnya. Jadi itu perjuangannya orang-orang pasien corona itu beban penyakitnya sendiri, beban minum obatnya, betul, beban psikologisnya. Betul. Kalau untuk Pak Zainal yang lebih difikirkan waktu itu psikologisnya atau penyakitnya? Psikologisnya. Karena apa yang saya alami kan memang waktu itu kan awal-awal ya. Banyak berita-berita yang memojokkan saya semuanya bahwa penyakit ini aib, penyakit ini semua. Ya Allah, itulah beban. Sampai saya yang saya selalu ingat bahwa saya selalu berdoa kepada Allah, biarlah penyakit ini beban saya dengan istri saya.
semoga pasien-pasienku itu semuanya negatif. Ya Allah. Oh iya, saya lupa tadi. Jadi kan ini positif nih. Iya. Dinkes tracing nggak ke pasiennya? Katanya sih tracing. Ada yang positif nggak? Alhamdulillah doa saya dan semua pasien-pasienku. Pasien-pasiennya nggak ada yang positif ya? Baik pasien istriku, baik pasienku itu negatif. Terus Jadi, terang ya, ya. pasien yang sebelum dikatakan saya rapid positif, rapid reaktif, gitu ya, pasien-pasien yang itu. Jadi pasien yang waktu itu Dokter Zainal masih praktek karena beliau belum tes, di tracing semuanya tidak ada yang kena COVID ya? Tidak ada, alhamdulillah negatif ya, semua. Alhamdulillah. Sudah dites semua. Yes, saya kira itu Dokter Zainal. Mungkin terakhir aja, mungkin untuk pesan ke sini, edukasinya apa untuk masyarakat itu sedikit aja mungkin. Sedikit aja ya. Ini gini, awal pertama gini, sebelum saya pesan-pesan ke masyarakat Bangkalan, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ketua ID Bangkalan yang telah selama ini bantu ke saya, dan juga mobil khusus ini ya, saya itu mengucapkan banyak terima kasih kepada perawat-perawat di NHF Ruangselnya yang selama ini mengorbankan jiwanya lah untuk kesembuhan bagi pasien COVID. Dan juga terima kasih kepada cleaning service juga, mereka setiap hari membersihkan ruangan COVID itu. Saya sampai istri saya itu sempat nangis di dalam, ya Allah, mereka perawat, mereka cleaning service, Dokter Tato dan Dokter Andre datang ke kita, ke pasien-pasien COVID, udah merelakan kita. Kenapa sih gitu ya Allah, mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan baik mbak-mbak, mas-mas cleaning service maupun perawat-perawat di rumah sakit Bangkalan. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga pada jajaran manajemen rumah sakit yang banyak membantu keluarga saya. Yang terakhir untuk masyarakat, bahwa penyakit virus ini, corona ini, tidak usah takut. Ini bukan suatu aib, ya. Pasti bisa disembuhkan karena ini suatu virus. Virus itu sifatnya bisa sembuh sendiri dengan syarat imun kita tinggi atau meningkat. Terus jangan lupa pakai masker bila keluar, social distancing, artinya jaga jarak, gitu. Sering-sering cuci tangan, itu aja. Oke, saya kira itu. Terima kasih Dokter Zainal. Baik Pak. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.